Assalamualaikum anak-anak kelas 2A. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran akidah akhlak, Quran hadis, dan fikih. Akidah akhlak yang pertama tentang rendah hati atau tawadu. Di sini Bu Rina mempunyai cerita. Silakan disimak ya. Fatimah anak orang kaya. Rumahnya megah dan mobilnya bagus. Walaupun demikian, ia selalu berangkat ke madrasah dengan mengendarai sepeda seperti teman-temannya. Ia berteman dengan siapapun tanpa memandang kaya dan miskin. Fatimah adalah anak yang rendah hati. Fatimah bukan anak yang sombong. Sikap tawadu dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, tidak membanggakan diri. Yang kedua, tidak meremehkan orang lain. Yang ketiga, tidak suka pamer. Yang keempat, mau menghormati orang lain. Yang kelima, mau mendengarkan nasihat orang lain. Yang keenam, melakukan sendiri perbuatan yang bisa dilakukan tanpa menyuruh orang lain. Orang yang rendah hati akan memiliki banyak teman dan disenangi oleh banyak orang. Karena siapapun akan senang bergaul dengannya. Rendah hati merupakan perbuatan mulia dan dihargai semua orang. Fikih. Sunnah sholat. Sholat kita akan lebih sempurna jika kita melakukan sunnah-sunnah sholat. Sunnah adalah amalan-amalan, jika dilakukan akan mendapatkan pahala, jika tidak dilakukan tidak berdosa. Sunnah sholat dibagi menjadi dua, sunnah abad dan sunnah hayat. Sunnah abad, kesunahan yang dilakukan dalam sholat dan apabila ditinggalkan maka disunahkan melakukan sujud syahwi. Kalau sunnah hayat adalah segala sesuatu yang dikerjakan dalam sholat bernilai pahala apabila dikerjakan dan apabila ditinggalkan maka tidak diwajibkan mengqadha atau mengulang sholat dan tidak pula disunahkan sujud sahwi. Sunnah abad yang pertama kita lakukan yaitu nomor 1, tasyahud awal. Nomor 2, duduk tasyahud awal. Nomor 3, membaca sholawat untuk Nabi Muhammad ketika tasyahud awal. Nomor 4, membaca sholawat untuk keluarga Nabi Muhammad ketika tasyahud akhir. Nomor 5, doa kunut. Nomor 6, berdiri ketika doa kunut. Selanjutnya sunnah hayat. Yang A, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. B, bersedekap ketika berdiri. Yang C, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Yang D, membaca ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah dan mengucapkan amin setelah selesai membaca surat Al-Fatihah. Yang E, membaca surat atau ayat Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat atau ayat disunahkan pada rakaat pertama
dan kedua. Yang selanjutnya F, membaca dengan keras dan pelan pada tempatnya. Yang G, takbir setiap bangun dan turun. Yang H, mengangkat tangan ketika akan ruku, iktidal, dan berdiri setelah tahiyat awal. Yang I, membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Yang C, membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu pada saat iktidal. Yang K, membaca doa kunut dalam sholat subuh setelah iktidal. Yang L, duduk iftirash ketika duduk di antara dua sujud dan duduk tahiyat awal. Yang M, duduk tawaruk ketika tasyahud akhir. Yang N, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha ketika duduk. Yang O, menggenggam jari-jari tangan kanan kecuali jari telunjuk dalam bertasyahud dan mengembangkan jari-jari tangan kiri. Yang P, membaca salam yang kedua sambil menoleh ke kiri. Al-Quran hadis. Bacaan gunnah. Bacaan gunnah berarti bacaan yang harus disuarakan mendengung. Dengung adalah suara yang keluar dari pangkal hidung seraya ditahan kira-kira 2 harokat atau 2 ketukan atau 1 alif. Gunnah dibagi menjadi 2, yaitu gunnah nun dan gunnah mim. Gunnah ditandai dengan adanya tanda tasjid di atas huruf nun dan huruf mim. Contoh bacaan gunnah. Gunnah nun bertasjid. Inna malikin nas minal jinnati innahu kanna inna syani'aka. Selanjutnya contoh gunnah mim bertasjid. Amma summa kalla fa ammaman summa lam yatubu fa ummuhu hawiyah. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.